bisa menang tergantung sangka-sangka hambanya. Nah, makanya Jakarta sebagai bukti, walaupun dua orang harus ada dalam posisi yang agak berat. Habib Rizik tertahan di luar negeri, saya dalam penjara. Sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, pulihkan Hizbut Tahrir. Kira-kira terima kasih nggak sama Pak Anies Baswedan? Makanya kemarin saya ketemu Anies 2 kali, terus terang aja. Saya orang yang dari dulu asik kemana aja asik. Kalau ketemu saya di Solo tanggal 14 November, Bang Alfian ada apa di sini? Iya lah, bini gue di sini, saya bilang. Jadi kita ngobrol, foto-foto bareng. Nah, kemudian tanggal 16-nya, 2 hari kemudian ketemu di Jogja. Jogja saya sampai saya bisikin, Bang Anies, gue bantu lo, tapi gue nggak dekat sama lo ya. Tapi kalau lo nggak belain Islam, gue nggak jadi bantu lo. Waduh, ngeri kan teman-teman? Ini pas waktu menjelang pilpres nih teman-teman ya. Menjelang detik-detik pilpres ya. Dia bersaksi gerombolan radikalis ini yang merupakan pendukungnya si Wan Abut yang siap menghancurkan Indonesia dengan ancaman kerusuhan dan perubahan ideologi. Tentunya ideologinya jelas, yaitu adalah ideologi khilafah teman-teman. Ngeri banget nih ya. Gerombolan radikalis menyiar-nyiarkan narasi khilafah untuk menghancurkan ideologi Pancasila. Sudah terkuak niat busuk mereka ya. Aduh, jangan sampai si Wan Abut itu berkuasa. Ngeri. Rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam Kita jejak tahu itu sih Pak, ada di sini. rekam jejakmu Pak. Politik identitas keluarga Baswedan. Keluarga Baswedan dengerin, adalah teman-teman. imigran Arab Yaman. Mereka datang ke Indonesia karena melarikan diri ke berbagai negara, salah satunya ke Nusantara ini. Mereka Terusir. dikenal sebagai kelompok Arab Hadrami yang berimigrasi ke Nusantara, merupakan kelompok miskin yang harus meninggalkan Arab karena ajaran dan tingkah laku mereka membahayakan politik pemerintah di masa itu. Waduh. Dengan selalu mengatasnamakan agama untuk mencapai tujuan mereka. Di Nusantara, mereka ini dikenal dekat dengan kolonial Belanda, sehingga dari sisi peraturan hukum oleh pemerintah Hindia Belanda diistimewakan dan ditempatkan dalam golongan tersendiri yang berbeda dengan kelompok pribumi. Di mana ketika itu pemerintah Hindia Belanda menerapkan aturan berdasarkan golongan, yaitu 1 golongan Eropa, 2 golongan Timur Asing, 3 golongan Bumi Putra. Keturunan Arab ditempatkan sebagai golongan Timur Asing dan telah terbiasa melihat diri mereka lebih tinggi daripada pribumi. Gitu Sebagai kok kasta sebut-sebut yang lebih rendah pribumi. dari kasta mereka, menganggap pribumi sebagai budak dan kelompok yang layak diperbudak. Untuk mempertegas keberadaan mereka sebagai kelompok yang berada di atas kelompok pribumi, Abdul Rahmat Baswedan mendirikan Partai Arab Indonesia pada tahun 1934, yang merupakan Ini banyak partai Anies, identitas, teman-teman. yaitu identitas keturunan Arab sebagai pemilik kasta lebih tinggi dari pribumi itu sendiri. Abdul Yang dia Rahman keluar-keluarkan Baswedan sebagai merupakan kakek pahlawan dari itu Anies ya? Baswedan sejak Waduh. tahun 1934 telah membentuk suatu kekuatan politik atas nama Arab agar mereka yang berada di Indonesia diakui sebagai Arab Indonesia, bukan pribumi Indonesia. Wah, ini Melainkan orang Arab yang tinggal di Indonesia merupakan suatu politik identitas tanpa rasa nasionalisme. Kondisi tersebut masih tetap mereka pertahankan dengan pola berstruktur dan masif, menunggangi kebodohan sebagian masyarakat Indonesia yang dengan tololnya fanatik terhadap agama. Cara yang pertama mereka lakukan adalah memanfaatkan orang dengan gelar Habib sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW. pantesan. Para Habib ciptaan ini menjadi ulama, mendadak menjadi panutan, dan apa yang diucapkan dianggap sebagai fatwa yang wajib dituruti karena telah didaulat sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Nah, ternyata keluarganya, mbah-mbahnya Anies itu dulu teman-teman adalah imigran Yaman yang terusir dari negaranya karena dianggap berbahaya di sana. Mereka itu merecoki pemerintahan di sana. Kemudian mereka datanglah ke Indonesia dan pada akhirnya ya untuk membedakan mereka, istilahnya begitu ya, karena kerasisan mereka itu tadi, mereka tuh deket-deket sama Belanda. Dan pada akhirnya mendirikan parpol yang isinya Arab-Arab semua. Kurang rasis apa coba teman-teman ya? Rekam jejak dari keluarga si Wan Abut ini diakui ya bahwa langkah mereka itu dinilai berbahaya teman-teman. Oh, ini mbahnya yang dulu katanya dia itu pahlawan itu ya? Yang kata dia diagung-agungkan, yang katanya membela Indonesia. Lawang partainya aja isinya Arab semua. Terus tadi sempat dibilang kalau mereka ini deket-deket dengan keturunan Nabi yang dikatakan sebagai Habib yang dipuja-puja begitu. Seolah-olah apa yang mereka katakan ini sebagai sebuah fatwa begitu teman-teman. Oh pantesan, lihat aja pendukungnya Wan Abut gimana dekatnya sama FPI. Gimana dekatnya dengan khilafah.
Anda ini berbahaya sekali. Anda memecah belah umat ketika Anda baru saja dilantik. Statement pertama Anda adalah ini kemenangan Pribumi. Saya bicara tentang Jakarta yang dulu di dalam kolonialisme, Jakarta dijajah. Pribumi sama sekali tidak ada. Ini Tapi kan Anda bukan pribumi, Pak Mereka yang Anies. tidak percaya dengan penjelasan Anda ini, ya, karena Anda dibilang gubernur yang pandai